Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Datang Terlambat. Bacaan Alkitab diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nats pembimbing hari ini diambil dari Matius 20 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Edi, seseorang yang terang-terangan menyebut dirinya ateis, menjalani seluruh hidupnya selama 50 tahun dengan menyangkal keberadaan Allah. Kemudian ia sakit keras dan kondisi kesehatannya berangsur memburuk. Saat Edi berbaring menanti ajal, hampir setiap hari ia dikunjungi beberapa teman Kristianinya saat masih SMA. Mereka memberitahukan lagi kepadanya tentang kasih Kristus. Namun semakin dekat Edi kepada kematian, ia tampak semakin tak berminat mengenal Allah. Suatu hari Minggu, seorang pendeta berkunjung. Secara mengejutkan, Edi berdoa bersama sang pendeta dan memohon pengampunan serta keselamatan kepada Yesus. Beberapa minggu kemudian, ia meninggal. Edi menyangkal Kristus selama 50 tahun dan ia hanya punya waktu 2 minggu untuk mengasihi dan mempercayai Dia. Namun karena imannya, ia mengalami kehadiran, kemuliaan, kasih, keagungan, dan kesempurnaan Allah. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa hal itu tidak adil. Namun berdasarkan perumpamaan Yesus dalam Matius 20, itu bukan masalah adil atau tidak, tetapi itu merupakan kebaikan dan anugerah Allah. Apakah Anda sudah menanti begitu lama untuk percaya kepada Yesus dan menerima keselamatannya sehingga Anda berpikir bahwa Anda mungkin sudah terlambat? Renungkan pencuri di atas salib yang menaruh imannya kepada Yesus sesaat sebelum ia mati.
Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Percayalah kepada Yesus sekarang juga dan terimalah karunia hidup kekal darinya. Belum terlambat. Bila Tuhan memanggilmu hari ini, percayalah kepada Kristus, jangan tunggu lagi. Besok mungkin sudah terlambat bila maut datang dan nasibmu sudah ditetapkan. Jangan berkata besok saat Allah berkata hari ini. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.